Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya, Yohana Gabriela, inilah kabar Sumatera untuk Anda. Tim gabungan Polres Aceh Utara menangkap 3 tersangka dan menyita 12 kg sabu yang dikirim dari Thailand ke wilayah Pidie Jaya Aceh. Polisi mengejar dan menangkap tersangka di rumahnya. Polisi menyita 5 bungkus sabu seberat 5 kg. Dari hasil pengembangan, polisi kembali menyita 7 kg sabu yang ditanam di belakang rumah salah satu tersangka. Para tersangka merupakan sindikat narkotika internasional. RA ujung ini ya. Dari tim telah berhasil mengamankan tersangka. Sebuah jalan penuh lumpur dan rusak parah viral di media sosial. Diketahui jalan tersebut berada di daerah Canggal, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Inilah aksi pengendara mobil yang nekat melewati jalan berlumpur dan penuh air. Tak hanya harus rela setengah bodi mobilnya terendam air, agar tak mogok di tengah jalan, mereka harus mengebut mobilnya agar bannya tak selip di tengah lumpur. Kontan, aksi mereka pun bak sedang berada di perlombaan balap mobil. Jalan rusak yang cukup panjang ini diketahui berada di daerah Canggal, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Jalan Nasional Batu Jomba di Desa Luat Lomba, Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara semakin memprihatinkan. Kondisi jalan nasional ini membuat para pengendara yang gagal melintasi tanjakan maut harus bertaruh nyawa saat melintasi jalur ini. Beginilah kondisi kerusakan Jalan Nasional Batu Jomba yang berada di Desa Luat Lomba, Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sejumlah kendaraan yang melintasi jalan ini harus ekstra hati-hati saat musim penghujan tiba. Badan jalan akan licin dan dapat membahayakan sejumlah kendaraan yang nekat melalui tanjakan maut Batu Jomba. Jika para pengendara tetap memaksakan kendaraannya untuk melintas jalan ini, akan membuat kendaraan mereka terbalik di jalur tersebut. Kerusakan Jalan Nasional Batu Jomba sudah berlangsung lama. Meski upaya perbaikan saat musim mudik lebaran terus dilakukan pemerintah pusat, namun kondisi jalan pasca diperbaiki tidak pernah bertahan lama. Satu persatu pejabat pemerintah Provinsi Lampung diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk memberikan klarifikasi LHKPN. Gubernur Lampung Arinal Junaidi pun mengaku siap memenuhi panggilan pemeriksaan KPK mengenai LHKPN dan kasus jalan rusak yang sempat viral di media sosial. Gubernur Lampung Arinal Junaidi angkat bicara menanggapi pemeriksaan sejumlah pejabat pemerintah Provinsi Lampung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Arinal menyatakan pemeriksaan terhadap anak buahnya itu menyangkut laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN. Ia pun mengaku siap diperiksa KPK tak hanya menyangkut LHKPN tapi juga kasus jalan rusak di Provinsi Lampung yang sempat viral di media sosial. Tetapi jangan kita selalu berpikir seujon ya. Jadi mungkin minggu depan saya juga dipanggil kan gitu loh, namanya kan LHKPN, wajar-wajar aja. Jadi jangan dianggap hal-hal yang oke. Provinsi Lampung menjadi sorotan setelah seorang netizen mengungkap buruknya infrastruktur jalan di wilayah tersebut. Presiden Joko Widodo bahkan datang langsung untuk meninjau kondisi jalan di Lampung yang viral.
Tak hanya jalan rusak, perilaku pejabat Provinsi Lampung yang hobi flexing juga ramai diperbincangkan netizen. KPK telah memanggil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Rehana, dan Wakil Gubernur Lampung, Kusnunia Kalim untuk memberikan klarifikasi LHKPN. Dari Bandar Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah 2 kali memanggil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Rehana, untuk diminta klarifikasi LHKPN. Pemanggilan Rehana oleh KPK buntut aksi pamer harta alias flexing yang dilakukannya di media sosial. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Rehana, kembali menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Senin 22 Mei 2023. Ini merupakan pemeriksaan kali kedua terhadap Rehana. Sebelumnya ia telah diminta untuk memberikan klarifikasi LHKPN oleh KPK pada 8 Mei lalu. KPK pun telah menurunkan tim ke Lampung untuk menelusuri aset-aset milik Rehana. Pemeriksaan terhadap Rehana merupakan buntut dari aksi pamer harta yang kerap dilakukannya di media sosial. Sebelumnya menanggapi gaya hidup hedon anak buahnya yang viral tersebut, Gubernur Lampung Arinal Junaidi sempat menegur Rehana di tengah rapat bersama jajaran pemerintah Provinsi Lampung. Profesor Rehana sudah pasti tidak boleh. Tetapi publikasi itu belum tentu dia jam kerja. Yang ini, kalau dia sedang kerja dia tidak boleh. Nggak boleh. Kalau semuanya ketat, sepatu saya sampai sekarang di luar negeri, tapi kan nggak begitu. Apa namanya? Nggak begitu lonjol. Jadi jangan cingingit, Rehana. Nah, yang lainnya juga orang itu sikat adalah siapa yang Rehana diketahui telah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung selama 14 tahun. Ia menjabat selama 3 periode kepemimpinan Gubernur Lampung. Dari Jakarta dan Bandar Lampung, tim TV One mengabarkan. Kabar daerah akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat, lembaga negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jemaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan live di TV One.
kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus? Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Oh, aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat. Pukul 9 pagi, hanya di TV One. Penyidik gabungan Jampitsus Kejaksaan Agung dan Kejati Yogyakarta menangkap tersangka baru berinisial WP dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tower BTS 4G Bakti Kominfo. WP jadi tersangka ketujuh dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tower BTS 4G di Bakti Kominfo. Ia ditangkap di keimigrasian Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Tersangka WP diketahui merupakan orang kepercayaan Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan yang lebih dahulu ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menjelaskan peran tersangka WP yakni menjadi penghubung sejumlah pihak yang berkaitan dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD angkat suara soal aliran dana korupsi proyek Menara BTS termasuk ke partai politik. Sementara Kejaksaan Agung melibatkan instansi lain seperti PPATK dan perbankan untuk mengusut aliran dana korupsi proyek BTS. Pemerintahan menegaskan tetap melanjutkan proyek Menara Telekomunikasi BTS meski terungkap korupsi proyek senilai 8 triliun rupiah. Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD menyatakan kerugian negara 8 triliun rupiah juga terus dikejar. Nama-nama juga sudah dikantongi sesuai hasil audit. Untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen. Mahfud MD juga merespon soal isu dana korupsi BTS mengalir ke sejumlah partai politik. Mahfud menyatakan pengusutan akan sesuai hukum.
Terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu. Tapi saya anggap itu gosip politik. Ya, gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden. Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Pihak Kejaksaan Agung juga menelusuri aliran dana korupsi BTS. Kita masih dalam proses penyidikan. Apapun bisa dilakukan oleh penyidik. Karena perkaranya menyangkut kerugian negara yang begitu besar, tentunya itu juga akan dilakukan pendalaman-pendalaman. Selain aliran dana, tindak pencucian uang juga ditelusuri pihak penyidik Kejaksaan Agung, termasuk bekerjasama dengan PPATK. Kemungkinan nanti akan kemungkinan ya. Karena kerugiannya begitu besar ya pasti akan TPPU-nya akan digandeng di dalam pasal-pasal berikutnya. Kita lihat nanti perkembangannya. Tentu kita nanti akan minta bantuan dalam rangka penelusuran aset ya, aset tracing. Ya, kemana aja alirannya, kemana aja dana-dana yang digunakan, untuk kepentingan siapa saja nanti kita cek semua. Tentu kita harus menggandeng semua pihak, tidak hanya PPATK. Korupsi proyek Menara BTS terendus tahun 2020. Pelaksana proyek meminta pencairan dana 10 triliun dari total 28 triliun rupiah pada tahun 2020 hingga 2021. Namun dari 10 triliun, 8 triliun tak bisa dipertanggungjawabkan. Tim TV One mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penggeledahan di gedung Kementerian Sosial di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat. Penggeledahan diduga berkaitan dengan kasus korupsi beras bansos di Kementerian Sosial. Penjagaan ketat di gedung Kemensos diduga karena di dalam gedung sedang berlangsung penggeledahan oleh penyidik KPK. Juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri membenarkan kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK di Kementerian Sosial. Hal itu dalam rangka mengumpulkan dan melengkapi alat bukti yang telah KPK miliki terkait dugaan korupsi penyaluran bantuan beras untuk program Keluarga Harapan tahun 2020-2021 di Kementerian Sosial. KPK saat ini masih terus melakukan proses penyidikan dari perkara tersebut. Benar tadi ada tim penyidik KPK yang datang ke Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai jam 10 sampai jam 18. Ya, itu terkait dengan pekerjaan penyaluran bansos beras untuk KPM PKK tahun 2020. Di Kementerian Sosial yang dilaksanakan oleh PT BTS. Ya, jadi itu seperti itu. Tadi tim datang ke Kementerian Sosial, datang untuk menemui Ibu Menteri untuk menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan tersebut. Kami menyambut dengan baik dan kami memberikan secara korporatif memenuhi permintaan-permintaan yang dilakukan oleh tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia. Dan kemudian tadi jam 6 kira-kira mereka dari teman-teman dari KPK pamit ke Bu Menteri juga kami menyampaikan terima kasih atas sikap kooperatif kami terhadap proses yang dilakukan mereka, aktivitas yang mereka dilakukan mereka dalam hari ini. Ruangan siapa yang digeledah, Pak? Ruangan siapa yang digeledah? Ya, ruangan yang terkait dengan kasus tersebut, gitu kan ya. Jadi Asas Dirjen Dayasos atau Dirjen Dayasos atau Direktorat Jenderal Dayasos. Barang bukti yang berhasil dibawa penyidik apa? Nah, yang Dirjen apa Pak? Dayasos. Dayasos. Ya. Yang terkait sama pengumpulan beberapa
dokumen dan juga alat-alat yang diminta oleh teman-teman dari Hari ini ada kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK di Kementerian Sosial dalam rangka untuk terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti yang telah kami miliki terkait dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial berupa beras untuk program Keluarga Harapan tahun 2020 sampai 2021 di Kementerian Sosial. Ribuan calon jemaah haji yang tergabung dalam kloter pertama telah memasuki asrama haji di berbagai daerah. Rencananya para calon jemaah haji ini akan diberangkatkan mulai besok tanggal 24 Mei menuju ke Tanah Suci. Hari ini ratusan calon jemaah haji mulai masuk ke asrama haji Sukolilo, Surabaya. Kedatangan jemaah calon haji pertama kloter 1 dari Bangkalan, Madura. Diikuti kloter 2 dan 3 asal Madiun dan Surabaya. Sekitar 445 jemaah haji asal Bangkalan, Madura menjalani pemeriksaan kesehatan, kelengkapan dokumen haji dan barang bawaan calon jemaah haji. Setelah kloter 1 Madura, hari ini dijadwalkan kloter 2 dan kloter 3 dari Madura dan Surabaya akan masuk asrama haji Sukolilo dan besok akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Sementara sebanyak 360 jamaah calon haji yang tergabung dalam kloter 1 asal Kabupaten Grobogan tiba di asrama haji Dono Hudan, Boyolali, Jawa Tengah. Setelah diserah terimakan di Gedung Jeddah, ratusan jemaah calon haji melakukan prosesi cek dokumen dan cek kesehatan. Selanjutnya, kloter ini akan diberangkatkan nanti malam pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat dari Bandara Adi Sumarmo. Sesuai jadwal, hari ini akan ada 4 kloter yang akan masuk ke asrama haji Dono Hudan, Boyolali. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, sebanyak 393 jemaah calon haji dari kloter pertama embarkasi Makassar akhirnya masuk asrama haji Sudiang. Para jemaah calon haji ini merupakan jemaah asal Makassar yang tiba dengan menggunakan mobil bus Trans Pariwisata. Ratusan jemaah calon haji ini terlebih dahulu mendapatkan proses pembekalan dari petugas panitia haji di Gedung Arafah. Dari 393 jemaah calon haji dari kloter pertama, 5 diantaranya merupakan petugas haji yang ikut dalam rombongan kloter pertama. Rencananya 393 jamaah calon haji kloter pertama ini akan diberangkatkan tanggal 24 Mei 2023 dengan menggunakan pesawat maskapai Garuda Indonesia dari Bandara Sultan Hasanuddin menuju Madinah, Arab Saudi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Boyolali, Jawa Tengah, dan Makassar, Sulawesi Selatan, tim TV One mengabarkan. Tetaplah bersama kami, Kabar Daerah akan hadirkan sejumlah informasi lainnya usai jeda. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat, lembaga negara kita memastikan kesehatan yang terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Kawasan
Kawasan pantai Trikora di Bintan masih ramai dikunjungi wisatawan di musim libur lebaran ini. Kemana tidak, puluhan tempat wisata terdapat di pantai Pasir Putih sepanjang 4 km ini. Kawasan pantai ini selalu ramai dikunjungi para wisatawan yang menghabiskan waktu libur. Salah satu tempat wisata pantai yang ramai adalah wisata Pantai Bintan Blue Coral atau yang dikenal dengan Pantai Hutan Pinus yang ditumbuhi pohon pinus. Tempat wisata ini menyediakan puluhan pondok wisata dan berbagai fasilitas permainan bagi anak-anak. Menurut pengelola, pada musim lebaran tahun ini, jumlah pengunjung meningkat drastis hingga 100% dibandingkan dengan hari libur biasa. Ramai sih, peningkatannya sekitaran 100% dari hari biasanya. Kalau libur lebaran kayak gini bisa sampai 200 sampai 250 pengunjung. Terus di sini fasilitasnya apa aja, Mbak? Cuman pondok-pondok aja, sama kita ada kayak juga sih. Selebihnya paling makanan di restoran yang bisa narik pengunjung. Kami biasanya setiap 1 bulan sekali biasanya pergi ke pantai. Nah, sekarang kan mumpung ada libur lebaran kan sekalian pergi juga ke pantai. Suasana pantai di kawasan Bintan ini? Ya sangat bagus sekali. Sekarang kan di-upgrade sedikit, udah diperbarui. Ya bagus lah sekarang. Wisata pantai di kawasan Pantai Trikora, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau merupakan tempat wisata yang sebagian besar diperuntukkan untuk wisatawan lokal. Dengan rata-rata harga tiket masuk ke berbagai tempat wisata 5 hingga 10.000 rupiah per orang. Bagaimana pemirsa? Anda tertarik untuk mengunjungi tempat ini? Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Syaifullah, Khairullah, TV One mengabarkan. Puluhan warga Indragiri Hilir Riau saling beradu cepat dalam lomba mengupas kelapa dengan alat tradisional. Para peserta harus mampu mengupas 10 buah kelapa dalam waktu 3 menit. Seperti apa keseruannya? Simak kabarnya berikut ini. Seperti inilah keseruan lomba mengupas kelapa di Indragiri Hilir Riau yang diikuti puluhan warga. Mengupas kelapa atau bagi warga setempat dikenal dengan menyolak, diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat. Alat yang digunakan merupakan alat tradisional terbuat dari baja diruncingkan. Kemudian alat tersebut ditanamkan di tanah. Lalu kelapa dikupas dengan menancapkan ke alat tersebut. Bagi yang tak biasa tentu bisa berbahaya, karena alat tersebut merupakan benda tajam yang bisa membuat seseorang terluka. Namun peserta lomba terlihat sudah sangat piawai mengupas kelapa dengan alat tradisional ini. Karena sebagian besar warga Indragiri Hilir merupakan petani kelapa. Seluruh peserta diberikan waktu 3 menit untuk mengupas 10 buah kelapa hingga bersih. Ini kita siapkan 10 butir dalam waktu 3 menit. Nah, dalam waktu 3 menit apabila peserta sudah selesai, kemudian kita lihat panitia melihat kebersihan. Karena menyolaknya menyolak gundul atau bersih. Artinya bukan menyolak jambol. Nah, kedua, apabila peserta tercepat ternyata hasilnya tidak bersih, ini kita akan geser juaranya menjadi ke peserta urutan tercepat kedua yang lebih bersih. Sepanjang waktu 3 menit tidak terlampaui. Lomba menyolak kelapa ini merupakan rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional yang dilakukan PWI Inhil. Kegiatan ini dalam rangka memeriahkan rangkaian peringatan Hari Pers Nasional tingkat Provinsi Riau tahun 2023 di Kabupaten Indragiri Hilir. Sebagaimana kita ketahui, menyolak kelapa adalah bagian dari kehidupan masyarakat Indragiri Hilir, yang dimana hampir lebih 70% merupakan adalah petani kelapa. Kegiatan ini juga diharapkan mampu menjaga tradisi menyolak kelapa di masyarakat. Dari Indragiri Hilir Riau, Arif Budiman, Superto, TV One mengabarkan. Informasi tadi menjadi penutup dalam Kabar Sumatera. Saya Yohana Gabriela pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.